kembali perjalanan pembacaan kitab ini, yang pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama melihat, menengok, ya, mengitihi akan ibadahnya orang-orang terdahulu kayak agar supaya memotivasi kita semuanya dengan mengetahui tentang ibadahnya orang-orang terdahulu tersebut. Kita yang hidup di zaman now ini kau mengumpatinya. Di antara daripada ibadah dan mujahadahnya orang terdahulu itu dinyatakan di sini, wa kana Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah ta'ala yaqul, idza dakhala al-laila gumiya ma'wa kulli syarrin fakana yusbihu wa qadamahu muntafikhatan fayaqulu li nafsihi bihadza umirti wa lihadza khuliqti. Qala Burdun maulah ma nudiya lis-salati mundu 40 sanatan illa wa sa'idun fil masjid. Allahu Akbar. Di antara orang dahulu yang patut kita contoh di dalam kehidupan kita yaitu Sa'id ibnul Musayyib, di mana beliau ini idza dakhala lail, apabila masuk ke malam hari. Nah, berarti mulai dari maghrib tuh, masuk waktu malam itu kan mulainya dari maghrib, ya, masuk pada waktu malam hari mulai dari maghrib sampai berikutnya, sampai subuh itu malam. Kalau sudah subuh sampai ini pagi katanya. Kebiasaan beliau itu bangkit pada tengah malam untuk beribadah kepada Allah. Jadi setiap malamnya itu selalu bermukhatabah. Ya, bermukhatabah ini artinya memandiri dirinya seorang. Memandiri dirinya seorang. Seraya inya menyampaikan gumiya ma'wa kulli syarrin. Ujar beliau, ya, bangkitlah wahai ma'wa kulli syarr, tempat yang segala kesalahan kembali kepadanya. Artinya kepada dirinya seorang, menyatakan dirinya sebagai tempat segala kesalahan berbulik kepadanya. Tawadunya orang ini. Artinya beliau menyadari al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Nah, itu. Makanya beliau berkhitab kepada dirinya nih. Ya, wahai diriku, bahasa kita, wahai diriku seorang sebagai tempat berbuat kesalahan dan kejahatan serta selalu lupa. Bumi, bangkitlah ikam ni, jangan guring terus, bangkit. Nah, itu mengkhitab dirinya bukan dengan orang lain. Bangkit, bangun, sudah. Ini sudah tengah malam, sembahyang. Jangan guring terus. Jangan memeluk bantal terus. Sudah, ampi, bangun, bangkit, ambil wudu, salat. Nah, jadi sekali-sekali lah kata Bapak.
diri kita ni diajak ya berdiskusi, kayak apa ikam ni hati ai, kayak apa ikam diriku ai, ya sudah sempurna kayak ikam ni beribadah kepada Allah. Nah, sudahkah semuanya dilakukan atau banyak salahnya ikam ini? Nah, pinanya banyak salahnya ikam ini. Banyak lalainya pinanya ikam ini. Nah, itu. Hei hati, jangan menghayal terus ikam ini. Nah, itu diajak berdialog, berdiskusi hati kita. Ya, sudah sampai mana ikam beribadah? Nah, itu. Sudah sampai mana ikam khusyuk? Sudah sampai mana ikam berzikir? Nah, itu. Fakana yusbihu wa qadamahu muntafiqatan. Maka dinyatakan beliau Sa'id Ibnul Musayyib ini yusbihu, setiap beesokannya dilihat wa qadamahu muntafiqatan, kedua belah telapak kakinya itu pada bangkak, beganal. Allah, bangkak, kedua belah telapak kakinya itu bangkak karena banyak ibadah kepada Allah saban malam. Ya, apa coba? Allahu Akbar. Artinya nah, kita kawan mandiri diri kita seorang ni nah, hei kaki ikam suah bangkak beribadah kepada Allah apa belum suah? Nah, itu suah bangkak apa belum? Nah, kaki ni ikam ni atau malah berhalus ikam ni. Bukannya beganal, berhalus. Aduh. Ini saban pagi dilihat kaki tambah bangkak, beganal kakinya. Kenapa? Karena beribadah terus kepada Allah. Oh, mungkin lawas berdirinya, bisa jadi bangkak juga. Nah, lawas berdiri. Orang-orang terdahulu seperti itu. Fayaqulu li nafsihi, pas dilihat keesokan harinya kakinya bangkak, apa ujar sidin? Fa bihadza umirti wa li hadza khuliqti. Ya, bihadza umirti wa li hadza khuliqti. Ikam dibuat, diciptakan oleh Allah itu sagan ibadah. Sagan ibadah ikam. Bihadza umirti. Nah, seperti inilah diperintahkan oleh Allah, sampai bangkak ikam ni beribadah. Begitu. Seperti itu. Mengumpati, ya, mengumpati Nabi ikam tuh Rasulullah SAW sampai bangkak kakinya. Hatta ramat qadamah, kakinya kedua belah telapak kakinya Rasulullah sampai bangkak. Kenapa? Karena guringan malam. Masya Allah. Kita kayak apa? Ya, kada guring terus. Jangankan malam, pagi besokan guring, tengah hari guring, petang hari guring. Allah, malam tambahnya lagi. Aduh, guring terus. Bangkaknya bukan karena ibadah, Beb, alhamdulillah lebih baik bangkak juga kaki ulun lebih baik. Iya kah? Iya, alhamdulillah. Bukan kaki aja, seawakan lebih baik bangkak. Banyakan guring. Terutama yang bangkak ini mata nah, jadi sipit matanya. Banyakan guring kayak apa? Allahu Akbar. Ya orang dahulu tuh. Bihadza umirtu wa lihadza khuliqti. Diciptakan tu sagan itu ikam tu, sagan beribadah kepada Allah, bukan sagan jalan-jalan terus, bukan sagan nongkrong terus, bukan sagan ini itu. Manakah ikam di perjalanan? Ke mall kah? Ke kafe kah? Ya, nah coba beribadah kepada Allah ikam ni. Jadi diajak berpandir ni kaki ni. Nah, biar sadar ini kaki ni. Kalau usah mandi di orang, mandi di kaki kita seorang aja. Ya, mandi di kaki kita seorang. Ikam ni jangan berjalanan terus.
Saban patang hari kam berjalanan terus. Sudah tuhai kam tu kada usah lagi baca carian nang anom. Saban patang hari berjalanan baca carian nang anom, sudah itu bagian anak ikam. La haula wala quwata. Ibadahnya seperti itu. Qala Burdun maulah, maka berkatalah Burdun. Burdun itu ngaran orang. Maulah, budaknya Sa'id ibn al-Musayyib yang berdiam di Wadah Sidin. Ujar si Burdun tadi apa jar? Manudiya lis-salati mundu 40 sanatan illa wa sa'idun fil masjid. Allahu akbar. Manudiya lis-salah, tidaklah ada seruan untuk salat. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Bukan waktu subuh aja, saban azan tuh, saban azan. Begitu sampai ke hayya 'alas salah, mari kita menuju kepada kebaikan. Atau hayo, uy, cil, julak, nini, kai, salat. Begitu tuh maknanya, itu kan kayak itu. Oi, sudah mpihi main dom sudah. Ini wayahnya sembahyang. Atau ya ala salat itu. Maknanya itu nah, ya ala salat itu. Ampihi sudah melihat televisi itu, matikan mana remote-nya. Salat sudah, hui. Nah itu. Ampihi guringnya bangkit, ayo ngambil wudu, sembahyang. Hayya ala salat itu maknanya. Bukan hayya salat itu maknanya ditarik selimut, bukan. Salatu khairun minan naum. Ya. Salat lebih baik daripada guring. Ini malah dibulikakannya. Guring lebih baik daripada sembahyang. Kayak apa itu? Terbalik mananya. Manu dia di salat, tidaklah dia dipanggil untuk salat. Nah, ujar anak buahnya nih, bosku tuh, ujar kisahnya ini, anak buahnya pakai sana, bosku tuh tidaklah di kiau segan melaksanakan salat, artinya mendengar azan, hayya ala salat tadi itu. Mundu 40 sanatan, ya, selama 40 tahun dia aku melihatnya. Illa wa sa'id fil masjid, melainkan bos aku itu bertepatan dengan seruan itu sudah ada di masjid. Setiap hayya 'alas salah, ni kaum ni muadzin tadi, hayya 'alas salah, Sa'id ibn al-Musayyib sudah ada di masjid 40 tahun. Bisa kalah kaumnya itu. Kaumnya bergantian, Sa'id ada terus di masjidnya. Insyaallah luar biasa. Kaum ini jadi mulia juga kalau sampai azan terus. Azan ini aduh luar biasa pian. Kalau sampai azan ini minimalnya 5 waktu saja. Ya. Nah, siapa yang azan di masjid minimal 5 waktu berturut-turut, ya, ghufirat dzunubuh, maka diampuni dosa-dosanya. Ya, bahkan dosa-dosa yang lampau, ghufiro ma taqaddama min dzanbih, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lampau, bukan dosa yang semasa dia lakukan sebelum azan, bukan, tapi dosa-dosa yang lampau itu diampuni dosanya oleh Allah. Tukang azan kalau lebih daripada 5 kali azan sampai bertahun-tahun, sampai 7 tahun mengabdi di masjid seumpama apa? Balasannya itu bara'atun minan nar, bara'ah, terlepas daripada ancaman api neraka. Itu baru kaum tuh, belum lagi imamnya. Masya Allah. Kalau sampai 12 tahun, isnatai asyara sanatan, ujar Rasulullah, ya,
Man adzana isnatai asyara sanatan, siapa yang menjadi tukang azan sampai 12 tahun, wajabat lahul jannah, wajib masuk surganya. Itu bukan sunnah lagi, wajib sidin masuk surga, ujar Nabi. Wah, udah gampangan. Untung bini kaum itu. Kalau kaumnya masuk surga, bininya masuk surga juga kan? Masya Allah, untung benar. Jadi bini kaum tuh, kalau bisa tuh bini kaum tuh ada peningkatan, bininya jangan saikung. Ada peningkatan, ada perubahan lah. Ya, ada perubahan. Dan silih ganti hari, silih ganti minggu. Nah itu ada peningkatan terus. Ini kaum ini harus diperdayakan biar ada peningkatan. Kalau memang ekonominya kada kaum meningkat, bininya biar meningkat. Iya. Wajabat lahul jannah. Itu wah luar biasa. Kan kaum itu ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai meninggal di masjid. Tuh di Kadrioning tuh sampai meninggal. Apa coba? Waduh, luar biasa, mulia benar. Bianna binna hendak masuk surga, para kaum ajak kami kaum mai gitu. Nah, itu. Kami balu kuruna. Aduh, hey. Ini Sa'id ibn al-Musayyib, luar biasa. Mundu arba'ina sanatan illa wa Sa'id fil masjid, ujar anak buah Sidin, bosku tuh, majikanku tuh, ya selama 40 tahun itu yang aku ketahui, begitu azan ditumandangkan hayya 'alas shalah, Sidin sudah berdiaman di masjid tuh. Sudah ada di masjid. Bukan hayya 'alas shalah hanya bangkit, bukan. Sudah di masjid selama 40 tahun. Tidak tertinggal sholat berjamaah berarti. Luar biasa deh. Qala Abu Idris telah memberikan statement. Siapa itu? Abu Idris. Memberikan pendapatnya juga nih, pendapat Abu Idris apa jar? Shalla Sa'id bin al-Musayyib al-ghadata bi wudu'il atamati 50 sanatan. Allahu Akbar. Sa'id ibn al-Musayyib itu, beliau jar Abu Idris melaksanakan sembahyang subuh dengan wudu maghrib selama 50 tahun. Allah. Bukan sholat isya dengan wudu maghrib itu kita gin bisa. Ya. Salat isya biwudu'il maghrib, wudu maghrib dengan wudu maghrib, berarti dari maghrib sampai isya kada batal. Itu kaigin bisa tuh kai itu. Saban malam tuh kai nang itu tuh. Nah, pada maghrib berdiaman di masjid menghadangi waktu isya. Sebarataannya bisa itu. Yang hendak. Tapi kalau dari pada maghrib sampai dengan waktu subuh kada batal. Apa coba sanggupkah kita nih? Jadi wudu sholat subuh itu dengan wudu maghrib. Allahu Akbar. Pekamihan kami bibaik. Pekamihan. La haula wala quwwata. Artinya bukan masalah bekamihan dan tidaknya di sini. Ini Sa'id ibnul Musayyib. Ya, maksud kada batal wudu Sidin mulai imbah pada maghrib sampai dengan sholat subuh itu digunakan waktunya beribadah kepada Allah. Nah, ibadah terus. Tadi tupang di pertama tadi sampai bangkak kakinya. Nah, acil ada kecil sampai bangkak kaki pian. Sampai bangkak kakinya kayak apa coba, beribadah terus. Kada guringan, makanya kada batal, terjaga. Ya, wudunya itu terjaga dari imbah pada maghrib sampai waktu subuh. Masya Allah, kada berwuduan lagi. Kenapa? Karena memang waktunya habis digunakan sembahyang terus, ibadah terus kepada Allah. Aduh, luar biasa.
Ya, kita ini belum sanggup, mungkin bukan kada sanggup, belum sanggup lah. Insya Allah mudah-mudahan ada itu hubungan jamaah Masjid Maninjau itu. Ada bibai di sini bibai. Imbah maghrib sampai imbah fajar bibai. Kuring terus di masjid. Wah, itu sih bukan ibadah. La haula wala quwata illa billah. Maghrib sampai fajar itu sembahyang, sholat, pokoknya sholat terus. Bib, sholat apa Bib? Sholat witir 11 rakaat seumpama. Sholat apa lagi? Sholat tahajud, sholat hajat Bib, 2 rakaat. Imbah itu sembahyang apa lagi Bib? Ini hendak kami ini semalaman digunakan sembahyang tuh, sembahyang apa Bebe? Nah, sembahyang apa coba? Sembahyang tasbih 4 rakaat. Sembahyang hajat pian pas tulakan umroh apa ayo sembahyangan hajat berapa rakaat? 2 rakaat aja. Sembahyang taubat 2 rakaat. Witir 11 rakaat, ngarannya juga witir. Nah, kalau seumpama seberataannya kita gawe nih, masih banyak waktu tersisa. Ini menggawi apa lagi nih? Sembahyang apa lagi nih? Itu ngarannya sembahyang mutlak. Kalau sembahyang mutlak tuh kan ada batas pian. 2 rakaat bangkit lagi, 2 rakaat bangkit lagi. Mama sembahyang apa mak? Oh pokoknya sembahyang bangkit harus ini. Ayo. Sholat harus. Sholat mutlak ngarannya itu. Kedengarannya ngaran juga mutlak. Kedengarannya, kalau ada judulnya. Ya, ini judulnya sembahyang hajat, judulnya sembahyang taubat, judulnya sembahyang tasbih, judulnya sembahyang witir. Itu ada judulnya. Ini kan ada judul. Sembahyang apa? Sembahyang sembahyang apa ngarannya? Pokoknya sembahyang itu ngarannya sholat mutlak. Itu sholat mutlak tuh kalau ada batasnya, mau berapa rakaat aja sampai beisukan pian. Ya, sampai ada tarhim. Ya, menjelang subuh tuh. Nah, nyar ke masjidan, pindah dari rumah ke masjid. Allah. Ana radhiyallahu anhu yaqul, Sa'id ibnul Musayyib sidin bepadah, ma fatatni faridatun fi jama'atin mundu 40 sanatan. Kada suah pagat satu waktu pun dalam berjamaah mundu 40 sanatan, dari tidak kurang dari 40 tahun. 40 tahun kada suah pagat sekalipun waktu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, luar biasa. Kalau 40 waktu saja, kada usah gini 40 tahun, 40 waktu berturut-turut pian sembahyang di masjid itu sudah bara'ah minan nar, lapas daripada ancaman api neraka. Ya, Masya Allah. Jadi ada istilah arba'in, sholat arba'in di Madinah. Ya, nih di masjid kita gina 40 waktu pian kada pagat-pagat. Sebelum orang azan pian sudah iktikaf di sini. Saya yakin bara'ah minan nar. Begitu yang ke-40-nya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kada sanggup lagi meneruskan. Ya, bara'ah minan nar, lapas daripada api neraka, masuk surga. Masya Allah, masuk surga biar jamin dah sudah itu. Allah, apalagi kau sampai 40 tahun. Luar biasa. Makanya yang beruntung tuh imam sampai kumisnya tebal kayak begini. Luar biasa melihat. Jauh coba dari Gerlia ke sini, wah, saban subuh. Allahu Akbar. Berapa itu pahalanya itu? Berapa bidadari yang didapatinya kayaknya itu? Cemburu kita kayaknya. Ini siapa itu Pak Imam? Biniku seberapa? Wah, ini banyaknya nih. Suge sidin, wah, himong benar kayaknya di akhirat itu. Nih Pak Imam nih.
luar biasa itu. Andai pian tu dibuka hijabnya oleh Allah, bisa melihat fadilahnya imam ini, yang saban waktu dia mengimami kita, barabut pian ini hendak berdaftar menjadi imam. Gantian imam, akulah jadi imam, akulah jadi imam. Kai-kai kan bisa berpada juga, aku aja. Gantian kita, masya Allah. Kalau diberitahu sama Allah tu dibuka hijabnya. Oh, diberitahu oleh Allah istananya di sorga, diberitahu oleh Allah bininya di sorga, bungas-bungasnya kayak apa? Kalah kajol tuh kalah. Ya, Preti Sinta apa? Artis-artis Bollywood itu kalah dengan bini Sidin kayaknya. Ada gampangan itu. Apalagi artis Indonesia, ada bandingannya lagi. Ya, cantik-cantik jadi bini siapa itu? Bini kamu tuh, bini imam itu orang geliat semalam tuh najar. Masya Allah, rumah harat, bini bungas, luar biasa. 40 tahun kada suah pagat satu waktu pun berjamaah di masjid. Itu Sa'id ibn al-Musayyib. Wa ma fatatni takbiratul ihram mundu 50 sanatan, tidak suah pagat jua takbiratul ihram bersama imam selama 50 tahun. Selama 50 tahun bersama imam terus umpat takbiratul ihram. Allah, berjamaah yang paling afdal itu umpat takbiratul ihram dengan imam. Itu yang paling afdal. Berjamaah itu semuanya baik. Pian dapat satu rakaat pun tetap dapat berjamaah. Pian kalau dapat satu rakaat, begitu pian masuk, ini imamnya sudah tahiyat akhir, dapat juga berjamaah seakan umpat di situ. Iya, jamaatan. Tapi yang paling afdal itu umpat takbiratul ihram bersama imam. Begitu imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, hanya kita makmum ini mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Itu yang paling afdal, berjamaah. Ya, umpat takbiratul ihram bersama imam. Ini Sa'id ibn al-Musayyib 50 tahun ke dalang-alang pian. Kada bisa pagat takbiratul ihram bersama imam. Insyaallah. Ini kita ni kada usah makmumnya, imamnya gin bisa pagat. Imamnya. Anu jar tolong gantiakan aku. Kadang-kadang turun digeliak banjir. Mana ada guru banjir, kan ada hujan. Di wadahku hujan dari tadi malam. Ya sudah. Iya. Hujan di wadah Sidin di luar. Kadang-kadang turun, besokannya bisa digantikan. Wa man nadartu ila khafai rajulin bis salati mundu 50 sanatan, selama 50 tahun, ujar Sa'id ibn al-Musayyib, aku kada suah melihat pundak-pundaknya manusia. Maksudnya apa? Sembahyangnya itu di saf yang pertama. Kalau saf yang pertama siapa yang dilihat? Ya, tidak ada melihat pundak orang. Masya Allah, di saf yang pertama ini sebaik-baik sembahyang itu, yang paling afdol berjamaah itu di belakang imam. Tepat di belakang imam tuh, di saf yang pertama itu orang yang kedua mendapatkan nadrah dari Allah setelah imam. Pertama yang diitihi oleh Allah itu imamnya. Guru Muharram diitihi. Wah, bagus-bagus, tapi ada sedikit ya. Galau Sidin, belum dibayar hutang. Imam yang dipandang, kemudian di belakang imam. Nah, di belakang imam. Sehabis yang di belakang imam, hanya yang dihiga sebelah kanannya sampai ke ujung sana. Oh, itu yang dipandang. Makanya orang-orang Bahari itu barabut untuk mendapatkan saful awal, saf yang pertama. Amun kita barabut juga, barabut mendapatkan saf yang paling buncuk. Ikam aja. Jangan pian tuha, justru yang tuha itu di belakang aja. Ya Allah, barabut ya, mendapatkan paling buncuk, bukan paling di muka. Allah. Padahal yang paling afdol itu
acil pian ini di muka. Wadah kola di sinilah. Oh, Masya Allah. Ini beliau 50 tahun kada suah melihat pundak orang di dalam sembahyang. Berarti bukan sembahyangnya sorangan, tapi sembahyangnya di saf yang pertama. Oh, 50 tahun. Dan kalau hendak tahu sembahyangnya orang dahulu tuh nah kayak itu. Luar biasa. Kita ini aduh, kalau dibandingkan dengan Saikung ini aja nih, Said Ibnu Musayyib, kada ada apa-apanya kita. Ya Allah, masih jauh. Hakal Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menceritakan anil Imam Abi Hanifah, tentang Imam Abi Hanifah. Oh, sekarang lain lagi nih. Tadi Said Ibnu Musayyib, ya, diceritakan oleh Sayyidina Idris atau Abu Idris, dan beliau seorang yang berpadah Said Ibnu Musayyib. Oh, ini Al-Imam Syafi'i berkisah nih tentang siapa? Tentang ibadahnya Abi Hanifah. Tentang ibadahnya Abi Hanifah. Ujar Al-Imam Syafi'i annahu ahyal layla kullahu bid'an wa arba'ina sanatan yusalli subha biudu'il isya. Orang lebih aja, orang bahari ini kurang lebih ibadahnya Allah. Sesama mereka itu ya berlomba-lomba. Annahu ahyal layla, sesungguhnya inya siapa? Al-Imam Abu Hanifah menghidupkan semua malamnya. Ahyal layla kullahu, menghidupkan semua malamnya. Bid'an wa arba'ina sanatan, tidak kurang daripada 47 bahkan 49 tahun. Yusalli subha biwudu'il isya, sembahyang subuh dengan wudu isya. Allahu Akbar. Imam Abu Hanifah tuh madhab Hanafi. Kalau madhabnya madhab Hanafi, ya. Kalau Abu Hanifah berarti individualnya, orangnya. Kalau madhabnya Imam Hanafi, kayak Imam Syafi'i itu orangnya, ya. Kalau madhabnya Syafi'iyah, ini madhabnya Hanafiyah. Abu Hanifah orangnya, Imam Abu Hanifah itu orangnya. Beliau di mana dinyatakan oleh Imam Syafi'i sembahyangnya ya selama 47 bid'an, itu 47 sampai 49 tahun, ya. Sembahyang apa? Sembahyang subuh dengan wudunya wudu isya. Kada batal. Artinya apa? Malamnya itu dihibaki dengan sembahyang, dengan ibadah kepada Allah, sampai kada batal beliau itu. Kada tersentuh dengan bantal, kada tersentuh dengan selimut, kada tersentuh dengan guling. Bukan wuling, guling. Ya, apa artinya? Sembahyang terus, ibadah terus, saban malam. Sampai apabila 49 tahun, parak 50 tahun. Allahu Akbar. Orang bahari itu nah ibadahnya. Wa yuhyi al-laila kullahu bi raka'atin aw raka'ataini yaqra'u fiha aw fihima al-Qur'an kullahu. Terkadang beliau itu menghabiskan malamnya itu dengan 1 rakaat atau 2 rakaat. 2 rakaat saja tapi 1 malam. Masya Allah. Malam dihabiskan dengan 2 rakaat, tapi 2 rakaat tadi itu dihabiskan dengan membaca Al-Quran. Waduh, khotam 1 malam itu baca Al-Quran. 2 rakaat tuh sampai subuh. Imbah bada isya sembahyang sunnah 2 rakaat, ya. Rakaat pertama sampai rakaat kedua habis selesai bacaan Al-Quran sampai subuh. Kita 1 bulan di bulan Ramadan selesai 1 juz. 1 juz saja. Itu gen juz yang ke-30. 1 bulan. Bisa jadi 1 juz kada habis-habis. Allahu Akbar. Ini 1 khotaman 1 malam aja. Ya, dihabiskan dengan 2 rakaat saja.
Habis tuh satu Quran itu, khotam dah 30 juz. Jadi 30 juz itu dihabiskan dengan 2 rakaat. Allah. Itu Imam Abu Hanifah ibadahnya luar biasa. La ilaha illallah. Kemudian wa rubbama ahya al-laila kullahu bil ayatil wahidah yukarriruha ilal fajri. Terkadang waktu jar beliau ini beribadah kepada Allah, ya, satu ayat saja, satu ayat tapi diulang-ulang, satu ayat diulang-ulang sampai pagi. Jadi 2 rakaat sholatnya, bacaannya cuma satu ayat saja tapi diulang-ulang, itu saja diulang-ulang. Nah, sampai apabila sampai tiba waktu fajar, waktu subuh. Coba bayangkan satu ayat. Itu orang-orang bahari deh, subhanallah. Wa ruya anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah anhu wal Imam Junaid, belum lagi Imam Ahmad bin Hanbal, belum lagi Al Imam Junaid, ya, Al Imam Abu Muhammad Al Jariri. Wah, banyak lagi, insyaallah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat walafiat serta istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Paling tidak kita mengetahui ibadahnya itu orang-orang bahari, supaya lepas daripada sifat suudzon kita terhadap orang bahari. Itu ibadahnya orang bahari itu kayak itu. Nah, kayak apa dengan diri kita? Kita bisa artinya memadahi diri kita seorang. Nah ikam ni, coba tuh lihat fulan ibadahnya kayak itu. Ikam ni sudah sampai mana ibadahnya? Nah, itu kita bisa memadahi diri kita seorang. Ya, jadi termotivasi dengan melihat dan mengenal, mengetahui ibadahnya orang terdahulu. Pentingnya kita membaca sejarah ibadahnya orang terdahulu, termotivasi kita ibadahnya kepada Allah. Kalau sejarahnya akhlaknya orang terdahulu, termotivasi juga akhlaknya kita kalau mengumpati akhlaknya orang terdahulu. Nah, itu Bang, penting. Ya, makanya jar Allah, tidaklah aku ceritakan jar tentang kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'an itu melainkan ya untuk menguatkan, memantapkan hati kalian. Nah, jadi ketika kita mendengar mendengar kisahnya Nabi fulan. Jadi hati kita mantap jadinya. Mantap, yakin dengan agama kita, yakin dengan nabi-nabi, yakin dengan para aulia, yakin dengan para ulama. Oh, nangka itulah para ulama, nangka itulah para nabi, nangka itulah para rasul. Ya, ini Al-Qur'an, ini Allah menyampaikan kayak ini. Jadi mantaplah kita dengan mereka itu. Sejarah itu penting. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.